Mari saudara, kita mau baca dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari-hari ini kita menunggu tentang pencurahan dari Roh Kudus. Makanya kalau saudara perhatikan tadi, lagu-lagunya semua ada kata-katanya Roh Kudus, saudara. Karena kita tahu Roh Kudus yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Roh Kudus sudah Tuhan turunkan buat setiap kita. Yesus secara sendiri, secara daging sudah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul saudara? Tapi dia mencurahkan rohnya yang kudus buat setiap kita. Untuk memberi kekuatan, untuk memberi nasihat, untuk jadikan dia adalah sebagai penolong dalam hidup kita. Amin saudara. Dan Roh Kudusnya ini yang akan membuat kita memulai segala sesuatunya dengan kuat. Dan terlebih daripada itu, mengakhirinya dengan kuat. Banyak orang hari-hari ini ngomong bisa memulai tapi gak bisa mengakhiri. Tapi terlebih-lebih hari ini saudara, setelah 2 tahun pandemi, banyak orang gak bisa memulai lagi. Banyak teman-teman saya yang terpuruk dan mereka tidak punya kekuatan untuk melangkah lagi. Hari ini kita bukan ngomong cerita bagaimana mengakhiri dengan kuat, tapi bagaimana memulai dengan kuat. 2 tahun sejak pandemi, banyak dari pembisnis, banyak dari orang-orang yang bekerja. Mereka sudah gak punya kekuatan, sudah kehabisan bensin. Untuk memulai aja tuh sudah capek. Tapi hari ini engkau yang dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-runa jatuh tersandung. Tetapi janji Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hari ini setiap kita jangan cuma menunggu, tapi kita menantikan. Amin. Orang menunggu itu kadang-kadang menunggu tiada hasil. Tapi hari ini firman Tuhan bukan kata tunggu-tunggu ya, tapi kata Tuhan nanti-nantikan Tuhan. Artinya apa saudara? Menantikan itu ada pengharapan. Menantikan itu ada kepastian. Nanti pasti datang. Kalau sekedar menunggu itu bengong saudara. Dan tidak ada kepastian mungkin. Tapi saya suka kata menantikan. Ketika kata menantikan itu dalam kamus bahasa Indonesia, itu di atas kastanya, di atas menunggu saudara. Kalau nunggu itu kadang-kadang jong. Tapi kalau menantikan itu, ketika saya baca di kamus, itu menantikan itu lebih dari menunggu. Karena ada pengharapan, ada jaminan, dan ada kepastian. Dan hari ini Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Yang pertama, ketika kita mau mendapatkan kekuatan yang baru, kita harus menyemangati diri kita saudara. Saudara tahu, seekor Raja Wali yang ingin terbang, dia harus
membentangkan sayapnya. Betul saudara? Hari ini, ayo bentangkan sayapmu. Jangan cuma nunggu, tapi bentangkan sayapmu seperti seekor Raja Wali. Dan semangati dirimu. Ayo, jayo. Kalau bahasa Jepang, kanbet. Ayo semangati dirimu. Saudara pernah naik pesawat saudara? Kalau pesawat itu mau take off, mau terbang. Saudara pernah perhatikan enggak? Kekuatan mesinnya itu 2 kali lipat dari biasanya. Dia akan menyalakan mesinnya, itu suaranya keras. Saya ini suka duduk di belakang. Kalau duduk di belakang pesawat, duduk di belakang bukan di ekor pesawat, tapi di kursi yang paling belakang. Gitu loh. Karena deket WC, bisa apa-apa sendiri. Langsung, gak perlu ngantri. Santai. Masuk pesawat pun santai. Gak perlu berebutan. Toh gak di bisnis kok. Di belakang, di depan sama aja. Space-nya sama aja. Kecuali pintu darurat, gak mungkin lah. Karena kan pasti bawa istri, bawa anak. Gak mungkin, gak boleh di pintu darurat. Tapi saya suka di belakang. Di belakang itu kedengeran banget suara mesin pesawat ketika mau take off. Perhatikan ya saudara ya. Nanti ya, kalau saudara naik pesawat lagi. Suaranya sama enggak ketika take off atau ketika di atas? Enggak sama. Di atas itu halus suaranya. Hampir tak dengar mesinnya. Betul? Tapi ketika dia mau take off, itu suara mesinnya luar biasa kerasnya. Artinya apa? Di dalam hidup kita. Kadang-kadang 2 tahun ini melemahkan hidup kita. Seakan-akan sudah enggak ada daya untuk memulai sesuatu yang baru tuh. Capek Tuhan. Udahlah, apa jarilah. Tapi hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan. Mari semangati dirimu. Kita memulai bersama dengan Tuhan. Dan taruh apa itu? Destinimu, taruh visimu, taruh harapanmu di depan. Karena percayalah, di belakang kita ada Tuhan yang maha besar. Yang dia sanggup membawa kita sampai destiny kita. Ketika kita nggak sanggup, Tuhan yang menyanggupkan kita. Amin. Di ayat ini saudara, ayat yang luar biasa ini, ada yang lucu saudara. Dia berkata seperti ini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini firman Tuhan berkata, mari kita memandang kepada tujuan ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Seorang perenang jarak jauh antara pulau dan pulau, saya pernah sampaikan mungkin. Dia tidak bisa menyelesaikan, pada waktu itu tidak bisa menyelesaikan pertandingannya. Setelah ditanya oleh wartawan, kamu kenapa? Biasanya kamu ini adalah perenang jarak jauh. Perenang jarak jauh yang cukup handal. Kenapa hari ini engkau tidak bisa menyelesaikan? Padahal jaraknya itu hanya dekat. Tapi dia ngomong, ketika ada di tengah-tengah laut, ternyata ada badai. Dan saya nggak bisa lihat ujung lampu. Saya nggak bisa lihat ujung pantai. Dan ketika saya nggak bisa lihat ujungnya, harapan saya hilang. Dan putus semuanya. Dan saya memutuskan untuk kembali. Tidak melanjutkan pertandingan ini. Hari ini kita berjalan harus dengan tujuan. Amin saudara. Ketika engkau tidak berjalan dengan tujuan, maka engkau akan lelah. Hari ini firman Tuhan berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya firman Tuhan ini berkata, karena kita punya tujuan ilahi. Kita ini adalah warga negara surga. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan dan sudah menjanjikan dan sudah bahkan sudah mati di kayu salib untuk memberi kita keselamatan.
Dan percayalah, apapun yang ada di dalam dunia ini, kesusahan, kesedihan, itu tidak bisa digantikan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan nanti pada akhirnya buat setiap saya dan saudara. Ini yang membuat kita tidak menjadi lesu. Ini yang membuat kita tidak menjadi lemah. Kesusahan dalam hidup, gelombang dalam hidup, itu pasti ada. Amin saudara. Tapi seperti lagu tadi berkata, kita didestinikan menari di atas gelombang. Waktu saya di Bali kemarin, saya ngelihat lagi. Saya juga bingung. Tiap kali di Bali, saya ngelihat orang menari di atas gelombang. Saudara yang nginep di hotel, Pop Hotel, lihat laut gak kemarin? Kelihatan lautnya enggak? Kalau enggak ya maaf. Tapi saya nginep hotel di tempat yang depannya adalah laut. Dan kalau saudara perhatikan, di tempat kita melayani, di Pantai Kuta itu, ada sekolah selancar. Ada sekolah Quicksilver selancar. Dan waktu itu saya lihat, oh ada sekolah main selancar air. Apa itu? Surfing. Saudara tahu surfing? Surfing itu butuh yang namanya gelombang yang tinggi, saudara. Ketika saya lihat di depan hotel saya, wow, itu orang-orang dari jam 9 sampai mungkin jam 1 siang, itu mereka lagi belajar surfing. Dan yang menarik yang saya lihat, ketika ada gelombang yang kecil, mereka diam. Tapi ketika ada yang gelombang yang besar datang, mereka akan cepat-cepat lari. Dan mereka akan naik papan selancarnya itu. Dan mereka akan berdiri di papan selancar itu. Dan artinya apa? Itu loh, menari di atas gelombang. Seringkali kita gak ngerti Tuhan maksudnya apa. Tapi Tuhan ngomong, gelombang kehidupan itu pasti ada. Gelombang penderitaan itu pasti ada. Tapi kita tidak akan pernah lelah, tidak pernah lesu. Karena Yesus yang maha besar itu ada di belakang kita. Menopang kita, menggendong kita sampai destiny kita tuntas. Amin saudara. Yang pertama tadi saya berkata, kuat. Engkau harus kuat seperti mesin pesawat. Ketika Raja Wali itu mau terbang tinggi, dia membentangkan sayapnya. Dia tidak menutup sayapnya, tapi membentangkan sayapnya. Yang kedua, jangan pernah lelah, jangan pernah lesu. Karena kita punya tujuan ilahi. Kita punya tujuan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Saya tidak ngerti tujuanmu apa, tujuan saya apa. Tapi saya tahu tujuan saya. Saya tahu panggilan saya. Saya tahu apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Apa yang harus dilakukan. Kalau Anda belum tahu, mari cari tahu. Firman Tuhan berkata, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberikan. Ayatnya saudara, kita mau baca di Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 24 berkata begini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan ngomong saudara. Firman Tuhan berkata. Yesus sendiri ngomong. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Minta saudara. Maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Hari ini mari berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Di Filipi 3 ayat 13 berkata seperti ini. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada, apa yang telah di belakangku. Lupakan semuanya itu. Yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diriku
kepada apa yang ada di hadapanku. Itu adalah tujuan ilahi. Amin saudara. Biar setiap kita keep the race, keep running. Apapun, berapapun umur saudara lah. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Dan tidak pernah menjadi lesu. Dan tidak pernah menjadi lelah. Karena saya percaya setiap kita punya tujuan. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan buat aku punya tujuan. Oh ya, dan itu yang membuat engkau tidak pernah lelah. Ketika engkau melihat harapan di depan. Ketika engkau melihat sesuatu yang baik di depan. Engkau tidak akan pernah lelah. Engkau tidak akan pernah capek. Tetap ada harapan. Amin saudara. Yang terakhir saudara. Berdoa saudara. Di dalam apapun kehidupan berdoa. Karena doa itu adalah nafas. Saudara pernah nahan nafas? Bisa nahan nafas 1 menit? Pingsan. Bisa nahan nafas 30 detik? Engap. Pakai masker aja engap kok. Suruh nahan nafas. Haleluya. Doa adalah nafas dari orang Kristen. Doa dimanapun kita berada. Lagi termenung, lagi nunggu lampu merah sekalipun. Ingat Tuhan, doa. Karena doa itu adalah nafas dari kehidupanmu. Hei, itu adalah nafas kehidupan. Bisa berbahasa roh. Saya diajarin sama tante saya, sama om saya. Saya ini kan telat. Dari kecil saya Kristen. Dari kecil saya tahu ke gereja. Tapi lahir baru itu ya baru sekitar ya 20 tahun, 30 tahun inilah. 20, mungkin 25 tahun ini. Dan saya tahu, saya harus kejar, saya harus kejar. Saya belum bisa berbahasa roh pada waktu itu. Wah, ditumpang tangan, tumpang kaki, nggak dapat. Tapi hari ini saya mau berkata, dimanapun kita, ayo berdoa, berdoa. Ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, di dalam bahasa kita sendiri, mari percayalah, jalan keluar pasti ada. Masih ada pengharapan. Amin. Ayat selanjutnya saudara. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa saudara? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pray until something happen. Never stop praying. Jangan berhenti berdoa. Karena saya percaya kuasa doa. Sekalipun belum melihat, percayalah. Doa membuat segala sesuatunya jadi lebih baik. Ayat yang terakhir saudara. Di Yeskiel 34 ayat 26. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Aku Tuhan. Yeskiel 34 ayat 26. Aku Tuhan akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku. Gunung Tuhan itu gunung Sion loh saudara. Amin. Amin. Tuhan akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung Sion menjadi berkat. Dan Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Itulah hujan yang membawa berkat. Ketika ayat ini berbicara, saya tahu hari ini engkau ada di gunung Tuhan. Kita berkata inilah gunung Sion. Dan Tuhan ngomong, jangan takut nak. Jangan cuma tunggu. Nantikan Tuhan di gunungku. Dan percayalah,
Kita mau baca bareng-bareng sekali lagi. Tuhan akan menjadikan setiap kita dan semuanya yang di sekitar gunung Tuhan, yaitu Gunung Sion, menjadi berkat. Dan Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Itulah hujan yang membawa berkat. Percayalah saudara, kita tidak akan menjadi lelah. Kita tidak akan menjadi lesu. Karena Dia yang berjanji, Dia akan menepati setiap janjinya. Dan bukan cuma kita yang diberkati, tapi semua orang yang ada di sekitar kita akan menikmati berkat itu. Amin. Karena kita ada di Gunung Sion. Dan percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, tadi Luki mengatakan sebentar lagi kita akan memperingati akan keturunan Roh Kudus ya. Hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati Tuhan sudah kembali ke surga ya. Tapi ada satu janji, aku pergi untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan aku akan datang kembali, itu janjinya. Nah, sebelum Tuhan datang kembali, Tuhan itu memberikan yang dinamakan penolong di dalam segala perkara. Nah, itulah yang membuat saudara lari tapi tidak menjadi lelah. Itulah yang membuat saudara berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena apa? Ada roh penolong. Ya. Ada roh penolong yang diberikan buat saudara dan saya. Hari-hari ini itu kurang sebentar lagi, siapkan diri. Saudara, setiap kita yang percaya Yesus itu sudah ada Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus diminta setiap hari. Minta setiap hari untuk kita itu dipenuhi Roh Kudus. Pas kita itu sebentar lagi kita akan menghadapi peringatan akan turunnya Roh Kudus. Diingatkan, kamu itu perlu Roh Kudus supaya berjalan tidak menjadi lelah dan berlari tidak menjadi lesu. Dibutuhkan Roh Kudus, Roh penolong yang benar-benar memberi kekuatan sampai kita bisa mencapai destiny kita, garis akhir. Biar Tuhan akan menolong saudara dan saya, minta dipenuhi Roh Kudus. Karena itu kekuatan yang tidak diberikan oleh dunia, yang bisa membuat kita mencapai destiny kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang 1 jam ini Tuhan. Engkau membuat kami boleh menari di atas gelombang. Yang membuat kami boleh mengerti Tuhan, betapa kami harus menghadapi akan segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Sehingga kami tidak merasakan dalam hidup kami Tuhan untuk selalu menengok ke belakang, tapi berlari menuju kepada tujuan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua. Dan saat ini kami berdoa, dimanapun juga saudara berada, mari satukan hati saat ini. Berdoa bersama-sama kami yang ada di tempat ini. Menyerahkan akan semua beban yang ada. Apabila saudara saat ini menghadapi suatu beban yang berat, ingat, Yesus Kristus sudah bangkit. Dialah yang memberikan kemenangan. Dia akan memberikan jalan keluar apapun yang saat ini kalian hadapi. Kalau saat ini engkau sedang menghadapi sakit penyakit yang terus-menerus menggerogoti tubuhmu, ingat, Yesus Kristus adalah penyembuh. Jehovah Rapha terjadi atas hidupmu. Apabila saat ini engkau menghadapi jalan yang tertutup, Yesus katakan, akulah jalan, aku kebenaran dan aku hidup. Tuhan akan datang dan memberikan jalan keluar dalam hidupmu.
Apapun masalahmu saat ini, mari kita naikkan doa bersama-sama. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang akan menolong dalam kehidupan kalian. Terima kasih untuk semuanya Bapak, karena kami boleh melihat cara kerja-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima daya tahan tubuh. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang prima Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Dan kami mencapai garis akhir. Kami terima kekuatan, kami terima daya tahan tubuh yang baru setiap hari daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat keamanan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan keamanan, damai sejahtera buat bangsa kami. Tidak ada kerusuhan, tidak ada demo, tidak ada yang membuat merongrong akan pemerintahan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapak, menjelang pemilu, kami minta anugerah-Mu turun. Damai-Mu Kau turunkan atas bangsa ini. Kami tetap berdoa buat setiap investor yang akan melakukan menanam modal di Indonesia. Kami doakan yang membangun bangsa ini, yang membuat bangsa ini maju, itulah yang dapat masuk menjadi investor buat negara kami. Kami berdoa Engkau yang akan membuat reka-reka semua investor yang ingin menghancurkan akan Indonesia, Engkau yang akan membatalkannya. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah negara kami diselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya yang kami boleh naikkan doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Sehingga ada sesuatu perlindungan yang dari Tuhan. Ada anugerah dan berkat yang dari Tuhan turun atas hidup kami. Biarlah pengurapan ini turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami dan atas hati kami. Biarlah benar-benar Tuhan indera kami ini semua ada dalam kekuasaan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketidakpercayaan kami dipatahkan. Roh keraguan-raguan, roh kemalasan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami Tuhan, tangan kami urapi, maka kami percaya tangan kami adalah tangan yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami pun adalah kaki yang dipegang oleh malaikat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tersandung di dalam perjalanan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.